Bagaimana sih cara menulis kutipan dengan benar? Simak terus. Dalam video kali ini, saya akan menjawab satu pertanyaan yang disampaikan oleh penanya pada video saya sebelumnya yang berjudul 3 hal yang harus kamu ketahui sebelum kamu menulis skripsi. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menulis kutipan dalam tulisan kita dengan benar. Atau prinsipnya bagaimana cara mengutip statement dengan benar. Oke, sebagai mahasiswa, kalian nggak bisa lepas dari kutipan. Kutipan statement, kutipan definisi, atau kutipan hasil penelitian atau apapun. Karena apa? Karena seperti yang saya sampaikan dalam video saya sebelumnya bahwa sebagai mahasiswa, kalau kalian menulis karya tulis ilmiah seperti proposal skripsi, paper, ya kalian tidak boleh memasukkan opini pribadi ke dalam tulisan tersebut. Oleh karena itu yang harus kalian lakukan adalah kalian melakukan kutipan dari penulis sebelumnya atau peneliti sebelumnya untuk mendukung tulisan kalian. Baik, secara teori prinsipnya ada 2 jenis kutipan, yaitu 1 kutipan langsung, 2 kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah kita mengutip semua statement atau definisi yang telah disampaikan atau telah dinyatakan oleh penulis sebelumnya. Jadi kita menuliskan semua statementnya tanpa mengurangi satu kata pun. Oleh karena itu, apabila kalian ingin menulis proposal, misalkan kalian ingin menuliskan pengertian atau definisi dari technopreneurship, maka yang harus kalian lakukan adalah mencari referensi yang berkaitan dengan technopreneurship, kemudian kalian tulis semua statement tersebut. Bisa 1 kalimat, 2 atau 3 kalimat. Setelah itu kalian cantumkan siapa yang memberi statement dan definisi tersebut. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ini berbeda dengan kutipan langsung. Bedanya di mana sih? Bedanya pada gaya penulisan kalian. Nah, kalau kutipan langsung kita bisa menulis semuanya, statement yang disampaikan oleh penulis sebelum. Kalau dalam penulisan tidak langsung ini, maka kita harus membaca terlebih dahulu. Membaca secara benar ya. Mungkin 1 paragraf, mungkin 2 paragraf, sehingga kita bisa mendapatkan intisari dari tulisan tersebut. Dalam 1 paragraf itu terdiri dari 5 kalimat atau 6 kalimat misalkan. Kemudian kalian produksi kalimat kalian sendiri dalam 1-2 kalimat. Bisa 3 kalimat, boleh. Setelah itu kalian tuliskan dalam proposal kalian atau skripsi kalian. Dan jangan lupa yang paling penting adalah mencantumkan siapa yang memberikan statement tersebut. Oke ya, artinya itu mengutip itu. Jadi kita boleh pakai kalimat kita sendiri dong. Oh boleh, memang harus dalam kutipan tidak langsung kalian harus menggunakan kalimat sendiri tanpa mengurangi makna dari apa yang telah disampaikan oleh penulis sebelumnya dalam tulisannya dia. Gitu ya. Nah sekarang kapan sih Pak saya harus menggunakan kutipan langsung dan kapan saya harus menggunakan kutipan tidak langsung? Nah, ini bergantung. Jadi kapannya anytime you can use. Anytime kamu boleh menggunakan kutipan langsung, boleh menggunakan kutipan tidak langsung. Permasalahannya adalah pada tahap berikutnya. Ketika kamu selesai melakukan penulisan, kamu akan dicek oleh siapa? Hanya orang saja, reviewer, atau dengan mesin. Mesin maksudnya bagaimana? Seperti plagiarism checker software. Yang terkenal adalah yang namanya Turnitin. Nah di beberapa kampus itu sudah, di banyak kampus bahkan, saya tidak katakan beberapa, di banyak kampus di Indonesia dan di universitas-universitas terkemuka di dunia, mereka menggunakan software Turnitin. Setelah direview oleh dosen pembimbing, kemudian setelah selesai, kemudian dosen tersebut meminta mahasiswanya untuk submit di software tersebut. Nah, apabila kalian menggunakan kutipan langsung, maka akan terdeteksi bahwa kalian telah melakukan plagiat, meskipun kalian telah menyantumkan referensi dari statement tersebut. Mengapa? Karena sistem kerja algoritma dari plagiarism checker tersebut adalah dia menyimpan sejumlah database dari peneliti dan penulis sebelumnya, sehingga apabila ada penulis baru yang menggunakan pilihan kata tersebut dan menggunakan kalimat tersebut, maka penulis baru ini akan dianggap sebagai seorang plagiat.
Oleh karena itu, untuk mensiasati ini maka jangan menggunakan kutipan langsung. Gunakanlah kutipan yang tidak langsung, di mana kalian memproduksi kalimat sendiri, menggunakan bahasa kalian sendiri tanpa mengurangi makna dari peneliti atau penulis sebelumnya. Oke ya, semoga menjawab pertanyaan dari penanya. Apabila kalian masih ada pertanyaan lagi seputar penulisan kutipan dan lain-lain, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian bisa mendapatkan tips dan update-update terbaru dalam menulis proposal atau menulis karya ilmiah. Terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya.